Sudah masuk Zoom semua? Udah masuk semua belum? Belum Belum, ya? Bu. Belum, Bu. Hujan lebat ini di sini soalnya. Kurang 10 orang. Satu menit lagi ya, kita mulai. Oke, kita mulai aja ya. Jadi materi kan udah selesai semua ya. Paling hari ini kita tinggal kisi-kisi. UTS-nya itu 20 soal ya. Sebentar. UTS-nya 20 soal dari mulai evidence based medicine ya, terapi rasional sampai ke tata laksana nyeri. Terus waktunya 1 jam ya, cukup sih. eh ini kita mulai ya untuk kisi-kisinya. Penggunaan obat yang rasional gitu ya, digunakan untuk diagnosis yang tepat itu termasuk kriteria penggunaan obat rasional yang mana? Apakah tepat diagnosis, apakah tepat dosis, kayak gitu-gitu aja sih. Bisa di logika juga soalnya. Terus kalau misalnya pemberian obat anak dengan apa dosis sesuai berat badan artinya tepat apa. Terus kalau antasida harus dikunyah dulu, itu artinya tepat apa. Misalnya metronidazol 3 kali 500 diberikan setiap 8 jam, artinya tepat apa gitu. Terus em, langkah pertama evidence based medicine. Jadi apakah kalau misalnya kita menemukan apa pada saat kita mau melakukan evidence based medicine, apakah kita telusurin dulu informasi ilmiahnya atau kita formulasiin dulu pertanyaan ilmiahnya gitu. Terus yang kedua apa langkahnya setelah kita misalnya pertama adalah memformulasikan pertanyaan. Yang kedua apa setelah diformulasikan apakah kita langsung mencari jurnal terkait atau perumusan informasi ilmiah gitu ya. Ada di PPT ya. Jadi kita formulasikan dulu baru kita rumuskan informasi ilmiahnya. Terus bahan apapun yang diberikan pada ibu hamil yang menyebabkan atau berpengaruh pada malformasi itu disebut apa? Disebut efek apa? Apakah teratogen, onkogen, adaptogen atau malformasi? Gitu. Terus seorang ibu hamil dikasih obat mual. Ternyata eh, anaknya lahir dengan fokomelia. Kira-kira obat apa yang menyebabkan hal tersebut?
Kemudian seorang ibu hamil diberikan obat antihipertensi. Ternyata pada saat lahir anaknya gagal ginjal dan terdapat disgenesis tubulus renalis. Itu adalah efek dari apa? ACE inhibitor ya, gitu. Terus seorang ibu hamil minum antibiotik, tiba-tiba anaknya mengalami diskolorasi gigi atau hipoplasi enamel. Kira-kira antibiotik apa yang menyebabkan anaknya menjadi seperti itu? Di PPT juga. Terus kategori A itu artinya apa? Kategori B, obat ibu hamil kategori B itu artinya apa? Dan kategori X itu artinya apa? Gitu ya. Terus sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Selama bayi gitu, eh kadar total air dalam tubuh lebih besar daripada orang dewasa. Nah, em, apa perbedaan fisiologis ini berpengaruh terhadap proses apa dalam metabolisme obat? Apakah distribusi, apakah ekskresi, apakah absorpsi, ya dari PPT juga. Terus enzim untuk memetabolisme obat lebih kecil pada bayi. Berarti keadaan fisiologis tersebut berpengaruh dalam proses apa? Metabolisme ya, tadi metabolisme enzim. Terus laju filtrasinya lebih rendah, berarti kan ke ginjal ya, berarti ekskresi, gitu ya. Terus orang DM tidak pernah minum obat lebih dari 10 tahun, mengeluhkan kakinya nyeri seperti semut berjalan. Itu termasuk nyeri apa? Apakah neuropati atau nosiseptif gitu ya? Terus kalau misalnya seandainya misalnya neuropati, terapi utamanya apa? Apakah opioid atau parastamol atau antidepresan trisiklik? Ada di PPT ya, gitu. Terus orang anak awalnya infeksi virus, diberikan obat untuk menurunkan demam dan anti nyerinya. Ternyata anak tersebut menjadi Rey syndrome. Nah, Rey syndrome ini disebabkan oleh obat apa kira-kira? Ada di PPT juga ya. Terus merupakan prinsip pengobatan nyeri. Jadi pengobatan nyeri harus dimulai dari apa? Yang paling ringan sampai yang paling kuat atau yang paling memadai sampai yang paling kuat gitu ya. Ada di PPT juga. Sama tadi ya, reseptor untuk nyeri ya, apakah nociceptor atau baroreseptor atau proprioseptor. Udah, itu aja. Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyain? Semuanya di PPT nanti dicari aja. Dan lagi pula juga pilihan gandanya masih bisa dilogikakan. Misalnya kayak tadi yang antibiotik apa di PG itu kan yang antibiotik itu hanya pilihan yang itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang apa namanya mungkin sudah ada yang kerja atau gimana, biasanya sih tidak akan kesulitan gitu. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain? Silakan ditanyakan kalau yang belum jelas, jangan diam aja jadi bingung ya Mbak Imes kalau dia ngerti atau enggak. Ntar kalau nggak ada yang nanya disudahi apa ini loh. Cepetan kalau mau ada yang mau nanya nanya sekarang. Ibu kita PG kan ya Bu 20 soal. Ya, PG. Jadi nanti kalian cari ya jawabannya gitu ya Mbak Imes ya. Itu udah dikasih tahu kisi-kisi akan keluar tuh itu. Kalian cari jawabannya. Jadi diharapkan nanti nilainya nggak ada yang jelek kan gitu ya. Gimana, gimana? Masih ada yang mau nanya? Apa cukup? Jadi apa ada efek samping gitu ya Mbak Imes ya yang ditanya ini ya.
tadi udah yang paling spesifik sih yang tadi itu. Spesifik ya, obatnya juga udah. Jadi eh semoga nggak ada yang SP ya. Terus nggak ada yang itu juga ya, nggak ada yang susulan ya. Karena kalau susulan Mm-mm. nanti soalnya esai. Ya Mbak Ines ya, nanti susah lagi. Dan nggak ada kisi-kisi loh susulan. Ada kisi-kisi aja suka jelek kan, kadang-kadang apalagi kalau nggak ada kisi-kisi kan, gitu. Mm-mm. Oh iya, satu lagi ya, mau kasih tahu Pak kan tadi bahwa kalau tidak ikut UTS, ya walaupun nanti UASnya bagus, tugasnya bagus, tapi satu tidak terpenuhi itu dianggap tidak lulus gitu ya. Jadi artinya kalian harus ikut UTS gitu ya. Jangan sampai tidak ikut UTS ya, karena itu persyaratan untuk bisa lulus juga di farmakoterapi ini ya. Itu. Lalu apa lagi ya? Oh, close book ya. Jadi nggak boleh bawa apapun, catatan gitu ya. Terus soalnya 25, 20 ya, 1 jam. 1 jam tuh cukup lah, cukup banget sih. 20 1 jam cukup sekali. Tuh. Jangan lupa tulis tipe soal ya, satu lagi. Karena ini ada kelas pagi, ada kelas sore. Nanti takutnya ketuker ya. Ketuker, nanti mereksanya jadi salah gitu ya. Jadi ada kelas pagi, ada kelas sore. Tulisin tipenya ya, tipe apa. Itu sih pesannya dari saya. Berarti tadi yang disebutin kisi-kisi kelas sore kan ya, Bu? Iya, tadi kisi-kisi sore. Makanya kalau mau bertukar ya kisi-kisinya nanti kesian juga ya. Pasti berubah tuh soalnya kalau mau tukeran ya karena soalnya ada dua pagi dan sore gitu. Iya, Bu. Kita kan kelas karyawan bisa pindah ke pagi, bisa pindah ke sore, Bu. Oh gitu ya, tapi kalau misalnya udah dikasih tahu kisi-kisinya di sini sih usahakan ikut yang sesuai kisi-kisi ya supaya nanti ini pas gitu ya. Jadi dari sekarang udah ngomong tuh ke itunya, ke tempat kerja ya, mau ujiannya sebentar kan paling cuma berapa? 1 jam, tapi nggak tahu kalau ada sambungan ujian lain ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gampang sih ya, kalau menurut saya sih udah dikasih tahu gitu mah gampang. Ini udah di absen ya, Mbak Ines ya. Oke. Belum. Mm-mm. Bagaimana? Cukup ya? Terserah sih bagaimana mau lanjut atau ini udah nggak ada materi karena kalau materi juga kan percuma kan. Nanti juga nggak konsen udah mau UTS ya, mendingan nanti setelah UTS. Jadi minggu ini minggu depan 2 minggu lah, 2 minggu itu nggak ada kuliah ya, karena nanti ada ujian praktek kan. Nah setelah ujian praktek baru kuliah lagi, gitu ya. Paham? Hmm. Paham, Bu. Oke. Jadi gimana? Gimana nih? Eh, ah, Ibu, Yulita, kita materinya itu farmakoterapi rasional, disposisi ibu hamil ya, Bu. Terus sama penata laksanaan nyeri, sama geriatri, pediatri, Mm-mm. 4 ya, Bu. Sama ini apa evidence based medicine tadi udah kan? apa aja Mbak Imes? Geriatri, apa? Evidence base ya? Apa? Udah semua PPT udah semua di grup. Oh, udah dikasih semua ya. Materinya. Pokoknya yang diajarkan sampai kemarin itu terakhir sebelum sebelum apa? Lebaran ya, kalau nggak salah ya. Itu kan sesuai dengan silabusnya juga itu. Kan ada kan kontrak ininya. Hmm. Ini jangan lupa di screenshot ya. Lupa saya ngasih tahunya tuh nanti kalau ujian tuh kan harus ada bukti kalau kita sudah mengadakan meeting apa namanya pertemuan gitu, tatap apa join Zoom. Nah, ini di screenshot dong, masukin ke dalam itu. Nanti kalau diminta kan susah gini ya. Ya, udah di screenshot belum? PJ kelasnya. Sudah, Bu, sama Udah ini. ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya diminta kan udah disimpan dulu itunya.
Ya, siapa tahu diminta, suka diminta kadang-kadang kalau udah diminta kan bingung kalau nggak ada screenshot gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, cukup jelas tadi ya kisi-kisinya ya. Iya, Bu, jelas, Bu. Jelas ya. Oke, kalau udah jelas, mungkin kita sudahi saja ya. Mungkin ada yang mau. Jadi memang ini lebih cepat dari biasanya karena apa? Karena kami kasih kesempatan untuk belajar, ya. Siapa tahu nanti kalian mau ada temannya yang mencatat atau merekam gitu ya, bisa kalian saling mengisi begitu untuk ininya ya. Jadi bisa belajar lebih lebih awal istilahnya ya. Kayak gitu. Gimana? Kita sudahi aja ya. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi supaya kalian punya waktu untuk belajar gitu. Ya. Gimana Mbak Ines? Oke, kalau gitu kita tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Terima kasih, wassalam. Bu. Oke, makasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. baik Bu.